Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat datang Bapak dan Ibu yang saya hormati. Hari ini kita akan membahas cara alami menjaga pendengaran. Khususnya untuk Anda yang berusia 60 tahun ke atas. Pendengaran adalah bagian penting dari kualitas hidup. Tapi sayangnya, makin bertambah usia, pendengaran bisa mulai menurun. Suara terdengar makin pelan. Terkadang muncul suara berdenging, atau telinga terasa tertutup. Ini semua adalah tanda umum penuaan pada telinga. Namun, ada kabar baik. Ada cara alami untuk bantu mempertajam pendengaran, yaitu lewat makanan sehari-hari. Makanan bisa berpengaruh besar pada kesehatan telinga. Makanan yang tepat bantu saraf telinga tetap sehat. Bahkan, bisa memperlambat kerusakan telinga akibat usia. Jadi, mari kita mulai dari makanan pertama. Makanan pertama, ikan laut berlemak. Ikan laut seperti salmon, sarden, dan makarel sangat baik. Ikan ini mengandung omega 3. Omega 3 membantu memperlancar aliran darah, termasuk ke telinga bagian dalam. Telinga yang mendapatkan cukup aliran darah bisa bekerja lebih optimal. Pendengaran pun jadi lebih jelas. Selain itu, Omega 3 juga menjaga fungsi otak. Otak membantu kita memproses suara dengan lebih baik. Konsumsilah ikan laut 2 kali seminggu. Sebaiknya dimasak dengan cara dikukus atau direbus. Makanan kedua, sayuran hijau. Bayam, kangkung, dan sawi kaya akan folat. Folat penting untuk memperbaiki sel tubuh, termasuk sel-sel pada saraf pendengaran. Sayuran hijau juga mengandung antioksidan. Antioksidan melindungi telinga dari kerusakan. Jika telinga terlindungi, pendengaran pun terjaga. Cobalah konsumsi sayuran hijau minimal 1 kali sehari. Tumis sederhana pun sudah cukup. Makanan ketiga, kacang almond dan kenari. Kedua jenis kacang ini sangat bermanfaat. Almond mengandung magnesium. Kenari mengandung zinc. Magnesium melancarkan peredaran darah ke saraf telinga. Zinc membantu melawan infeksi di telinga. Selain itu, keduanya baik untuk kesehatan otak. Makan segenggam kecil kacang setiap hari cukup. Jangan ditambah garam atau gula. Makanan keempat, pisang dan alpukat. Kedua buah ini tinggi kandungan kalium. Kalium penting untuk keseimbangan cairan dalam telinga. Cairan ini membantu menghantarkan suara. Jika cairan terganggu, suara bisa terdengar pelan atau bahkan berdenging. Dengan cukup kalium, pendengaran lebih stabil. Pisang bisa jadi sarapan sehat. Alpukat bisa jadi olesan roti. Makanan kelima, telur. Telur adalah sumber vitamin B12. Vitamin ini penting untuk saraf. Saraf telinga butuh B12 agar tetap aktif. Kekurangan B12 bisa sebabkan telinga berdenging dan suara jadi tidak jelas. Telur juga mengandung protein. Protein membantu regenerasi sel telinga. 1 butir telur rebus setiap hari sudah cukup. Makanan keenam, biji-bijian utuh. Nasi merah, gandum, dan oat termasuk dalam kelompok ini. Biji-bijian mengandung vitamin B dan E. Vitamin ini bantu memperbaiki kerusakan pada sel telinga, terutama akibat penuaan. Makan roti gandum atau sarapan oat bisa jadi pilihan. Nasi merah bisa dikonsumsi beberapa kali seminggu. Yang ketujuh, air putih. Air putih sangat penting, namun sering dilupakan. Telinga membutuhkan cairan tubuh yang cukup. Jika dehidrasi, cairan di telinga bisa terganggu. Hasilnya, suara jadi tidak jernih. Kadang terasa berdenging. Minumlah air putih minimal 68 gelas sehari. Jika sulit, boleh dibagi sedikit-sedikit sepanjang hari. Hindari gula dan garam berlebih. Gula bisa merusak pembuluh darah kecil di telinga. Garam bisa menaikkan tekanan darah. Tekanan darah tinggi bisa merusak pembuluh darah telinga. Akibatnya, telinga kehilangan sensitivitas. Kurangi konsumsi makanan kalengan. Hindari snack kemasan tinggi garam dan gula. Pilih makanan segar dan alami. Tips memasak ramah bagi lansia. Saat memasak untuk lansia,
Gunakan sedikit minyak. Pilih cara memasak seperti kukus, rebus, atau panggang tanpa lemak. Hindari penggunaan santan kental terlalu sering. Santan berlebihan bisa meningkatkan kolesterol dan ganggu aliran darah ke telinga. Gunakan garam secukupnya, cukup sejumput untuk 1 porsi. Coba gantikan garam dengan bumbu alami seperti bawang putih, daun salam, atau jahe. Rempah-rempah alami memberi rasa sekaligus manfaat kesehatan. Untuk rasa gurih, bisa gunakan sedikit kaldu ayam rumahan tanpa MSG. Hindari penyedap rasa kemasan karena biasanya tinggi sodium. Untuk lansia yang susah mengunyah, sayur bisa dibuat sup bening. Sup sayur hangat mudah dicerna dan tetap kaya nutrisi. Jika makan nasi terasa berat, bisa diganti kentang kukus atau bubur halus. Makanan lunak tetap bisa bergizi, asalkan isi piringnya lengkap. Pastikan ada sumber protein, karbohidrat kompleks, dan sayur. Jus segar juga bisa membantu lansia yang kurang selera makan. Kombinasi harian sarapan, telur rebus, pisang, segelas air putih. Makan siang, ikan kukus, tumis bayam, nasi merah. Cemilan, segenggam kacang almond tanpa garam. Makan malam, bubur oat plus potongan alpukat. Ini bisa dikombinasikan sesuai selera, tidak harus mewah. Yang penting, bergizi dan rutin. Hari Senin, sarapan oat dengan pisang. Siang ikan kukus ditambah bayam. Malam sup kentang ditambah telur rebus. Selasa, roti gandum dengan alpukat. Siang nasi merah ditambah tumis kangkung. Malam bubur sayur ditambah potongan ayam rebus. Rabu, smoothies alpukat ditambah susu rendah lemak. Siang sarden panggang dengan brokoli. Malam telur dadar kukus dengan sayur bening. Kamis pisang dan segelas air hangat pagi hari. Siang sup ikan ditambah sawi. Malam kentang kukus dengan tahu rebus. Jumat, oat dengan potongan kenari. Siang salmon kukus ditambah kangkung. Malam nasi merah ditambah telur ceplok tanpa minyak. Sabtu, sarapan bubur kacang hijau tanpa gula. Siang ayam rebus dengan bayam. Malam sup sayur ditambah roti gandum. Minggu, buah potong pagi hari. Siang ikan pepes dengan tumis sawi. Malam bubur oat ditambah potongan pisang. Menu bisa diputar ulang setiap minggu dengan variasi sesuai selera. Jangan lupa perhatikan kebersihan bahan makanan. Cuci bahan dengan air bersih, hindari yang sudah terlalu lama disimpan. Selain makanan, olahraga ringan juga bantu telinga tetap sehat. Gerakan fisik melancarkan sirkulasi darah, termasuk ke area telinga. Jalan kaki 15-30 menit setiap hari bisa sangat membantu. Peregangan atau yoga ringan juga bermanfaat. Hindari posisi tidur terlalu lama di satu sisi. Tidur miring terus-menerus bisa tekan aliran darah di sekitar telinga. Duduk lama juga sebaiknya diselingi dengan berdiri dan berjalan. Aktivitas ringan bisa jaga fungsi telinga dan otak tetap optimal. Telinga tidak hanya butuh nutrisi, tapi juga peredaran darah yang lancar. Lansia yang aktif bergerak cenderung lebih sehat secara umum. Pastikan olahraga dilakukan secara aman dan sesuai kemampuan tubuh. Jika pusing atau sesak saat olahraga, segera istirahat. Gunakan sepatu yang nyaman saat berjalan. Jika perlu, gunakan alat bantu jalan untuk keamanan. Selanjutnya kita akan bahas nutrisi untuk otak pendengar. Otak memegang peran besar dalam memproses suara. Makanan yang baik untuk telinga juga sering baik untuk otak. Ikan laut, telur, dan biji-bijian membantu daya ingat dan pemrosesan suara. Minyak zaitun juga bagus untuk otak karena mengandung lemak sehat. Blueberry dan stroberi kaya antioksidan untuk menjaga jaringan otak. Suplemen minyak ikan bisa jadi tambahan bila sulit makan ikan. Tapi, konsultasikan dulu dengan dokter sebelum minum suplemen. Minum teh hijau juga baik karena melancarkan aliran darah. Hindari kafein berlebihan dari kopi instan atau minuman energi. Lansia yang menjaga nutrisi otak cenderung lebih awas dan pendengaran pun lebih stabil. Ciri-ciri gangguan pendengaran ringan. Sering minta lawan bicara mengulang perkataan. Volume TV atau radio terus dinaikkan. Kesulitan mendengar percakapan di tempat ramai.
Sering mendengar suara berdenging, tinnitus. Merasa seperti telinga tertutup, sulit membedakan suara orang satu dengan lainnya. Jika mengalami ini, segera ubah pola makan dan gaya hidup. Semakin cepat ditangani, hasilnya akan lebih baik. Jangan tunggu sampai harus pakai alat bantu dengar. Perubahan kecil bisa memberikan hasil besar bila dilakukan konsisten. Pola makan seimbang untuk lansia. Tidak semua lansia bisa makan dalam porsi besar. Maka bagi makanan dalam 5-6 porsi kecil sehari. Ini lebih baik untuk pencernaan dan penyerapan nutrisi. Sarapan tidak boleh dilewatkan. Tambahkan protein di setiap waktu makan. Pastikan ada buah dan sayur tiap hari. Jangan terlalu banyak karbohidrat kosong seperti nasi putih polos. Kombinasi nasi merah, sayur dan lauk lebih seimbang. Gantilah camilan manis dengan potongan buah atau kacang. Jika tidak nafsu makan, coba tambahkan sedikit perasan jeruk untuk rasa segar. Pertanyaan yang sering ditanyakan banyak lansia. Apakah hasilnya langsung terasa? Tidak langsung, tapi bisa dirasakan dalam beberapa minggu. Apakah makanan ini bisa menyembuhkan gangguan pendengaran berat? Tidak, tapi bisa membantu memperlambat kerusakan. Apakah harus minum vitamin juga? Bila makanan cukup, vitamin tambahan sering tidak dibutuhkan. Konsultasikan dengan dokter jika perlu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, menjaga pendengaran di usia senja bukanlah hal yang sulit. Apalagi jika dimulai dari langkah-langkah kecil seperti mengatur makanan sehari-hari. Apa yang kita makan hari ini bisa menjadi investasi kesehatan kita di hari esok. Semoga informasi yang kami sampaikan tadi dapat membantu Bapak dan Ibu untuk hidup lebih sehat, lebih nyaman, dan tetap aktif dalam berkomunikasi bersama keluarga tercinta. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk terus semangat menjaga kesehatan, karena usia bukan penghalang untuk tetap bahagia dan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk Bapak dan Ibu semua.